warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Wajr hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab maja'a anil imam Syafi'i rahimahullah fi tarki munadharati ahlil ahwa. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam meninggalkan perdebatan dengan ahlil ahwa ataupun ahlil bid'ah. Kita ambil salah satu ucapan beliau di sini. Wa anir Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qala. Dari murid beliau yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi rahimahullah, beliau berkata, sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, al-mira'u fid din yuqassil qalba wa yurithu ad-dhaghaina. Debat kusir dalam urusan agama itu bisa mengeraskan hati dan mewariskan permusuhan yang sengit. Ana ulangi lagi ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-mira' fid din yuqassil qalb. Debat kusir dalam urusan agama itu bisa mengeraskan hati dan mewariskan permusuhan yang sengit. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab-kitab akidah salaf dicantumkan pembahasan haramnya duduk bermajlis dengan ahlil bid'ah dan berdebat dengan ahlil bid'ah. Yang ingin kita tekankan yang pertama, siapa itu ahlil bid'ah? Dan ini sudah kita pernah sampaikan, ahlil bid'ah adalah orang yang menyimpang dari salah satu prinsip akidah salaf.
Yaitu definisi ringkasnya, siapa itu ahli bid'ah? Yang menyimpang dari salah satu prinsip akidah salaf. Contoh, Imam Ahmad mengatakan manintaqasa ahadan min ashabi Rasulullah SAW au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi au fahuwa mubtadi'. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang mencela satu saja dari sahabat Rasul atau dia membencinya karena suatu sebab atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat tersebut, maka dia mubtadi' ahli bid'ah. Ini sekali lagi praktek atau contoh siapa itu mubtadi' yang menyimpang dari salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka kalau ada orang yang semisal ini yang menyimpang dari salah satu prinsip ahli sunnah, sekali lagi prinsip ahli sunnah ya banyak poin-poinnya seperti yang tercantum dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Muzani, yaitu dalam kitab Akidah Salaf. Yang menyimpang dari salah satu prinsip akidah salaf, dia ahli bid'ah. Dan salah satu sikap ahli sunnah, tidak bermajelis ilmu dengan mereka dan tidak berdebat kusir dengan mereka. Dan ini sering digandengkan oleh para al-ulama. Dan dalam kitab tadi Ushul Sunnah Imam Ahmad, bahkan di awal kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, beliau mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasulullah sallallahu wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Prinsip akidah kami Ahlussunnah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan meneladani mengikuti jejak para sahabat dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, dan setiap bid'ah itu sesat. Kemudian ditekankan lagi watarkul bid'ah wal julus ma'ahliha, meninggalkan bid'ah dan meninggalkan bermajlis dengan ahli bid'ah. Watarkul khusumat wal mira' fiddin. Dan beliau mengatakan di antara prinsip ahli sunnah meninggalkan debat kusir, ya, terutama tadi dengan ahli al bid'ah. Kata para ulama, karena secara hukum asal berinteraksi, bermuamalah dengan ahli bid'ah, itu hukum asalnya harus memboikot ahli bid'ah. Tidak mengajaknya bicara, tidak menjawab salamnya, tidak mengucapkan salam kepadanya. Itu hukum asalnya. Ya, kecuali nanti kalau ada keadaan-keadaan tertentu. Intinya, secara hukum asal haram berdebat dengan ahli al-bidah. Dan riwayat-riwayat para ulama salaf juga banyak tentang hal ini. Di antaranya Imam Abu Kilabah dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Jangan kalian bermajelis ilmu dengan ahli bid'ah. Jangan kalian berdebat dengan ahli bid'ah, karena aku khawatir mereka akan menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka. Dan ini juga ditegaskan lagi oleh ulama tabi'in, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Mereka mengatakan la tujalisu alal bidah wala tujadiluhum wala tasma'u minhum. Jangan bermajelis ilmu dengan ahli bid'ah, jangan ngaji dengan ahli bid'ah, jangan ngaji bareng dengan ahli bid'ah, jangan berdebat dengan mereka, jangan mendengar dari mereka sedikit pun. Maka riwayat-riwayat para ulama salaf ketika ada ahli bid'ah, ahli syubhat datang
Seperti dalam kisah Muhammad bin Sirin. Sekali lagi ini masih kisah-kisah dan juga ucapan para ulama tabi'in. Ketika datang seseorang kepada Muhammad bin Sirin ingin membacakan ayat, beliau menolak. Ketika mau dibacakan hadis, beliau menolak. Ketika dikatakan kepada beliau, kenapa tidak mau menerima orang tersebut? Beliau mengatakan kalau dia membacakan ayat dan dia tafsirkan dengan hawa nafsunya, kemudian masuk ke dalam hatiku, susah untuk apa? Keluar syubhat tersebut. Sampai demikian kerasnya ulama salaf dari kalangan tabi'in menyikapi ahli al-bidah, terutama berkaitan dengan duduk bermajelis dengan mereka. Ratusan riwayat-riwayat, ucapan-ucapan mereka tentang hal ini. Ini semuanya tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan akidah umat, agar kaum muslimin selamat dari syubhat dan bid'ah mereka. Makanya para ulama sampai detik ini juga sama, mewanti-wanti. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala, beliau dalam kitabnya Dirasat fil Manhaj mengatakan hati-hati dengan debat-debat yang terbuka di hadapan umum. Karena ini bisa menyebarkan syubhat yang asalnya tersembunyi. Kalau ahli bid'ah, mereka menyebarkan syubhat di tengah mereka sendiri sudah biasa. Tapi yang dikhawatirkan ketika debat umum, orang awam yang dulunya tidak tahu syubhat mereka, sekarang menjadi apa? Tahu dan bisa jadi apa? Masuk ke dalam hati mereka. Anda mungkin yang berdebat karena Anda kuat, nggak masuk, tapi masuk kepada orang. Jangan dipikirkan Anda saja, pikirkan orang awam. Demikian pula di televisi misalnya. Dan hati-hati dengan makar-makar ahli bid'ah. Dan ini disampaikan oleh para ulama. Diundang debat terbuka. Ada salafi, ada misalnya ahli bid'ah. Apalagi yang memiliki media-media itu dari golongan mereka. Maka syubhat sudah 10 kali dilemparkan, yang ini hanya menjawab satu saja syubhat, yang 9 belum terjawab. Apa yang terjadi? Orang awam bisa apa? Terkena syubhat. Pikir dulu. Makanya ulama sangat mewanti-wanti, memperingatkan bahaya debat dengan ahli bid'ah. Apalagi Imam Al-Barbahari rahimahullah pernah berkata, ahlul bid'ah kal aqrab. Ahlul bid'ah itu seperti kala jengking. Yadfanuna rusahum. Mereka memendamkan kepala mereka di dalam tanah. Namun yudhiruna adzabahum. Tapi menonjolkan ekor mereka. Kalau ada kesempatan akan menyengat. Hati-hati dengan makar licik mereka. Maka sekali lagi secara hukum asal haram debat kusir tersebut dengan ahli al-bidah. Bahayanya bisa untuk orang awam, apalagi debat terbuka, atau bisa jadi mengenai orang yang berdebat tersebut. Sebagaimana kata ulama salaf, asyubah khatafa wal qulubu dhaifah. Syubhat cepat menarik, sedangkan hati itu sangat lemah. Imam Malik saja pernah ditantang debat oleh seorang ahli bid'ah. Kata beliau, in kunta syakun fadhhab ila asyakina mislik. Kalau engkau ragu terhadap agamamu, ente pergi kepada orang yang ragu seperti semisalmu. Sedangkan aku di atas keyakinanku. Ini sekali lagi yang diwaspadai oleh para ulama as-salaf ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi ad-din laysa liman ghalab. Agama bukan bagi yang menang dalam debat. Bisa jadi ahlul haq, dia pasti di atas kebenaran. Ahlus sunnah pasti di atas kebenaran, al bid'ah pasti di atas kebatilan. Cuma dalam
adu argumentasi, kadang alul sunnah lemah, alul bid'ah luar biasa retorikanya. Ya, sekali lagi, bukan berarti yang kalah dalam retorika berarti di atas kebatilan, tidak. Ya, maka ukurannya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salaf, maka harus berpikir 1000 kali. Ya, apalagi tadi hukumnya secara asal haram. Ya, debat dengan ahli al-bidah. Allah juga berfirman, ma darabulaka ila jalada. Ya, mereka tidaklah membuat perumpamaan kecuali untuk mendebat. Ayat sebagai bentuk celaan terhadap mereka yang debat. Demikian pula Rasul mengatakan, ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadalah. Tidaklah tersesat sekelompok orang setelah mendapatkan petunjuk kecuali karena perdebatan. Ya, dulunya di atas petunjuk, dulunya di atas akidah yang hak, tapi ketika debat, setelah debat, ya jatuh ke dalam asyubuhah. Ini yang Rasul peringatkan, ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadalah. Dan orang yang suka debat kusir itu biasanya akan terus berubah-ubah. Ya, akidahnya. Karena ya sedikit atau banyak ya akan terkena syubhat dari ahli al-bidah. Atau paling tidak ini efek sampingnya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-mira' fid din yuqasil qalb. Debat kusir dalam agama itu mengeraskan hati dan juga mewariskan permusuhan. Ya, apalagi tadi dengan kelicikan ahli al-bidah, dengan kecurangan-kecurangan mereka, wajib betul-betul diwaspadai. Kecuali, ya sekali lagi, dalam keadaan tertentu. Makanya kata para ulama, dalam nas ada nas-nas yang mengharamkan debat kusir, tapi di sisi yang lain banyak nas yang mencontohkan debat antara para nabi dengan kaumnya, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma janna alaihi ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah tiba, beliau Ibrahim melihat bintang-bintang, kemudian beliau mengatakan ini adalah Rabbku. Ketika bintang tenggelam, beliau mengatakan la uhibbul afilin. Falamma al-qamara bazighan qala hadza rabbi, dan seterusnya. Sebagian ustadz dai ada yang gagal paham, bahkan sangat amat parah ucapannya dengan mengatakan itu Nabi Ibrahim sedang mencari hakikat Tuhan. Na'udzubillah. Bagaimana seorang Nabi dikatakan mencari hakikat Tuhan, padahal Nabi tugasnya menyampaikan at-tauhid. Kata para ulama, ayat itu berkaitan dengan debat Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Kenapa kalian menyembah bulan, matahari, bintang, sedangkan mereka akan tenggelam? Makanya di akhir redaksi ayat itu, dalam surat Al-An'am ayat 80 nanti dilihat, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Itulah hujah-hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Itu konteksnya, redaksinya debat antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, bukan Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Demikian pula dalam hadis atau dalam kisah para sahabat, Abdullah bin Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk berdebat dengan kelompok Khawarij yang ingin memberontak kepada beliau. Alhamdulillah, kita pernah menerjemahkan sebuah buku tentang 100 lebih faedah dari debat antara Abdullah bin Abbas dengan kelompok Khawarij, mbahnya teroris. Ya, sangat luar biasa faedah-faedah dari kisah tersebut. Demikian pula Imam Ahmad, meskipun beliau menulis dalam kitabnya tadi haram debat, tapi beliau pernah berdebat di hadapan penguasa.
Karena memang beliau dipaksa waktu itu. Sampai beliau terlebih dulu masih dalam keadaan dibelenggu, dirantai. Masih dalam keadaan status tahanan beliau. Dipaksa untuk debat dengan Ahmad bin Abi Duat, tokohnya kelompok Al-Mu'tazilah. Dan masih banyak kisah-kisah debat ulama salaf dengan ahli al-bidah. Maka dari sini kata para ulama seperti yang disampaikan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, debat ada dua hukumnya. Debat yang terpuji dan debat yang tercela. Kapan debat itu terpuji? Kalau memang yang berdebat ahli ilmu. Ini yang harus betul-betul dipahami. Ahli ilmu di sini bukan hanya yang hafal dalil, tapi yang juga bisa berdebat. Ya, pinter ngomong, bukan sekedar tadi hafalan, tapi kalau ngomong nggak bisa, berbahaya, bisa menjadi bumerang. Artinya ahli ilmu dalam apa? Dalam ilmu syariat, ilmu dalam apa? Perdebatan, harus menguasai. Tidak sekedar apa? Ya, alim begitu saja namun nggak bisa ngomong. Ya, berbahaya. Makanya orang jahil haram berdebat. Ya, orang jahil belajar. Apalagi yang mungkin nggak bisa bahasa Arab, ngelawan ahli bid'ah yang bisa. Ini naudzubillah min dzalik. Al ilmu qabla al-qawli wal amal. Bisa menjadi bumerang. Ilmu ini yang paling penting. Ya, dan ilmu sekali lagi ini berkaitan dengan tadi ilmu tentang syariat dan juga menguasai materi perdebatan, kemudian tadi menguasai retorika dalam berdebat. Kemudian selayaknya perdebatan tersebut di kandangnya ahli bid'ah. Ya, jangan sampai di kandangnya ahli sunnah. Kenapa tadi? Yang dikhawatirkan syubhat akan masuk ke dalam orang-orang awam dari ahli sunnah. Kalau ahli bid'ah, di kandangnya mereka syubhat sudah biasa. Sebagaimana tadi kisah Abdullah bin Abbas mendatangi markasnya kelompok Al-Khawarij. Untuk apa? Menegakkan hujjah atas mereka semuanya. Sampai dalam riwayat dikatakan ribuan yang tobat tidak jadi kudeta. Ya, bifadrillah, dengan karunia dari Allah, kemudian dengan tadi kepandaian dan keilmuan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang ketiga, syarat dikatakan debat itu terpuji kalau mendatangkan banyak kemaslahatan. Ya, harus ada pertimbangan maslahat dengan mafsadat. Debat dengan al-bid'ah. Mereka sudah siap 10 truk supporter. Nah, ini main sepak bola atau main? Nah, naudzubillah min dzalik. Hati-hati dengan apa kelicikan-kelicikan mereka juga. Harus waspada, harus pikir matang. Jangan mengikuti hawa nafsu atau emosi. Masa kalah, masa agama bukan dengan apa? Kalah-kalahan tadi. Agama dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kemudian juga diantara syarat kata ulama debat itu terpuji, niatnya untuk menegakkan al-haq, kebenaran. Maka lawan dari syarat-syarat tadi ini yang dikatakan debat yang tercela. Orang jahil berdebat, nah, sekali lagi orang jahil kewajibannya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bukan debat. Dulu pernah kejadian di tempat kita, ada salah satu orang semangat ngaji masuk ke istilahnya grup-grup WA atau apalah namanya, dari grup orang alim bid'ah, suka
bantah mereka, suka istilahnya mendebat mereka di medsos, ditantang debat terbuka. Jawabannya, silakan datangi Ustadz Fulan. Nah, ini namanya apa? Lempar batu sembunyi muka. Maka sekali lagi hati-hati. Harus betul-betul paham kondisi. Yang kedua tadi, debat di kalangan orang-orang awam, ya, ataupun di kalangan ahli sunnah, maka ini sangat berbahaya. Kalau yang berdebat tidak terkena syubhatnya, hati-hati. Orang-orang awam, ya, terutama dari ahli sunnah. Apalagi, ya, sekarang luar biasa yang jadi apa, mantan-mantan ahli sunnah, mantan-mantan salafi, ya, bisa jadi ya itu tadi karena mendengar atau terkena syubhat-syubhat ahli al-bidah. Kemudian yang ketiga, debat yang tercela, ya, kalau tujuannya untuk membela kebatilan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang sekali lagi, debat harus betul-betul dipertimbangkan dari syarat-syarat mana yang terpuji, mana yang tercela, pertimbangan maslahat dengan mafsadahnya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sekali lagi banyak dicantumkan dalam kitab-kitab akidah salaf, haramnya debat kusir dengan ahli al-bid'ah. Yang tadi kecuali yang sudah betul-betul terpenuhi syarat-syarat debat yang terpuji, maka ini ya tidak mengapa, tapi sekali lagi harus betul-betul ya paham syarat-syarat tersebut. Wallahu ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, sebelumnya sudah kita sampaikan tentang Al-Quran, kalam Allah bukan makhluk. Beliau sendiri pernah berdebat. Sekali lagi, beliau di sini menunjukkan bahayanya debat, tapi beliau sendiri juga apa? Berdebat. Makanya tadi secara asal haram, kecuali yang telah terpenuhi apa? Syarat-syarat debat yang terpuji. Beliau pernah berdebat dengan ahli bid'ah yang bernama Hafiz Al-Fard. Di antaranya tentang Al-Quran kalamullah. Ya, ahli bid'ah tersebut mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau sudah menegakkan hujah, mendebatnya sampai ya beliau terakhir tahu ini memang orang yang nggak mungkin menerima kebenaran tersebut, sampai beliau pun mengkafirkannya. Ya, kafarta billahil azim, engkau wahai Hafiz Al-Fard kafir kepada Allah yang maha agung, karena ucapannya Al-Quran makhluk. Ya, intinya tadi debat secara asal dengan al-bid'ah tercela, ya tidak boleh kecuali kalau sudah terpenuhi syaratnya, maka menjadi debat yang terpuji. Tapi ya itu tadi, ya kalau mau istilahnya bandingkan antara larangan para ulama dengan contoh-contoh debat tadi sangat ya sedikit. Artinya jangan sampai yang pengecualian dijadikan hukum asal, yang hukum asal dijadikan pengecualian. Tidak apa-apa, debat silakan. Sekali lagi, ini jauh dari ajaran as-salaf. Yang karena alul bid'ah itu ya secara hukum asal tadi dihajar, untuk diboikot, untuk dihinakan, agar mereka betul-betul sadar akan kejelekan dan kesesatan mereka. Nah, kita pindah bab berikutnya tentang al-iman qaulun wa amalun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Ucapan Imam Syafi'i tentang definisi iman, bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. An Rabi bin Sulaiman qala,
masih dari murid beliau yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini ada dalam kitab-kitab akidah salaf tentang masalah iman. Apa definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah? Kalau mau dilengkapi lagi dengan retorika yang mungkin agak lebih indah lagi, sebagaimana kata Syekh Hamad Al-Ansari, seorang ulama ahli hadis kota Madinah, al-iman khamsununat. Iman itu 5 nun. Tapi ini definisi secara bahasa Arabnya. Iman itu 5 nun. Ini sekedar untuk lebih menarik, untuk lebih cepat dihafalkan. Iman itu 5 nun. I'tiqadun bil janani. Atau perhatikan terakhirnya ada sajak nun. I'tiqad bil janani, keyakinan dengan hati. Qaulun bil lisani, ucapan dengan lisan. Amalun bil arkani, perbuatan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahmani, bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitani, dan berkurang dengan mentaati setan. Itu yang disebut dengan iman 5 nun. Kalau dalam bahasa Arabnya kelihatan tadi saja terakhirnya dengan huruf apa? Nun. Ya, kalau bahasa Inggrisnya susah. Ya, antum buat sendirilah. Coba intinya tadi, iman harus ada 5 rangkaian ini. Versi Ahlussunnah. Iman adalah keyakinan dalam hati. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dalam akhir-akhir surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu, katakanlah kalian masih belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena keimanan belum merasuk ke dalam hati kalian. Iman harus ada keyakinan dalam hati. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Di akhir surat Al-Mujadilah Allah mengatakan, merekalah yang Allah kuatkan iman mereka dalam hati mereka. Harus ada keyakinan dalam hati. Kalau iman tidak ada dalam hati, itu munafik. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kemudian tadi, iman harus dengan ucapan lisan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka berkata, mengucapkan la ilaha illallah. Iman harus dengan ucapan lisan. Kata para ulama, kalau iman tidak diucapkan oleh lisan, itu sama dengan Abu Thalib, pamannya Rasul yang mati dalam keadaan musyrik. Dia tahu Islam agama yang hak, ajaran keponakannya yaitu Nabi Muhammad itu hak, tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka nggak ada artinya keyakinan dalam hatinya. Abu Thalib berkata, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku meyakini agama Muhammad sebaik-baik agama manusia. Itu Abu Thalib yakin, dengan seyakin-yakinnya. Kemudian kata dia, laulal malamatu au hidar masabatin
lawajatani sabhan bidzaka mubina. Seandainya aku tidak khawatir caci makian, celaan orang-orang kafir Quraisy, engkau mendapati aku masuk al-Islam. Ini yang dikatakan dengan ajaran sungkanisme. Abu Thalib tidak mau masuk Islam karena apa? Sungkan dengan sahabat-sahabatnya. Ini yang berbahaya, sungkan yang tercela, diajak ikut perayaan ini perayaan itu, entah perayaan orang kafir, perayaan alil bid'ah, sungkan gak enak, teman sendiri, tetangga sendiri. Nah ini bahaya. Ini ajarannya Abu Thalib, na'udzubillahi min dzalik. Diajak teman ngaji di tempat alil bid'ah, sungkan, masa anak diajak nggak pernah ikut, sekali-kali lah ngicipin, na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, ini sungkan ala Abu Thalib. Nah, intinya iman harus dengan ucapan, tidak cukup dengan keyakinan. Demikian pula harus ada al-amal al-jawarih, amal anggota badan. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yaitu yang dimaksud dengan iman di situ salatakum, salatnya kalian, dan salat perbuatan anggota badan. Ini semuanya dalil-dalil iman harus dengan keyakinan, ucapan, dan amal anggota badan. Iman itu bisa bertambah. Dalilnya surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman yang sesungguhnya apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Zadatum imanan, iman bisa bertambah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka di atas keimanan yang sebelumnya. Ini sekali lagi Ahlussunnah meyakini iman bisa bertambah. Dan kata ulama salaf, setiap dalil tentang bertambahnya keimanan itu sudah otomatis sebagai dalil iman bisa berkurang, karena kaidahnya setiap yang menerima tambahan pasti bisa menerima pengurangan. Rekening antum bisa menerima tambahan juga bisa menerima apa? Tinggal mana yang paling banyak, pengurangannya atau penambahan. Baik, artinya tadi kaidahnya setiap yang menerima tambahan pasti bisa menerima pengurangan. Iman bisa bertambah. Dalilnya tadi, maka dalil tentang bertambahnya keimanan itu sudah otomatis sebagai dalil berkurangnya keimanan. Ditambah lagi dengan hadis dari Rasul SAW, terutama tentang kaum wanita. Bahwasanya Rasul mengatakan kaum wanita adalah naqisatu aqlin wa din. Mereka itu kurang akal dan agamanya, yaitu kata para ulama al-iman. Kemudian dalil secara langsung tentang iman itu dengan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Hadis Rasul tentang cabang-cabang keimanan. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ada 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, al-qaul. Kemudian wa adnaha imatatul adani tariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun al iman. Dan rasa malu dalam hati itu bagian daripada apa? Keimanan. Sekali lagi, iman harus ada keyakinan, ucapan, dan perbuatan anggota badan. Ini disampaikan oleh para ulama, di antara tujuannya untuk membantah alil bid'ah dengan berbagai macam sektenya yang menyimpang dalam bab ini. Kalau kita mau sebut yang pertama, yang paling ekstrim, kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini sudah pernah kita sampaikan, dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Jahm bin Safwan, yang dia merupakan murid dari Ja'ad bin Dirham,
Dua-duanya dihukum mati oleh penguasa di zaman itu karena kesesatannya. Kemudian Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut punya guru namanya Labid bin Al-Asam al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Ini silsilahnya kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah namanya sekarang tidak ada, tapi akidahnya masih bergentayangan di mana-mana. Di antaranya yang mengatakan akhirat tidak kekal. Kelompok Jahmiyah banyak kesesatannya. Mengatakan surga neraka tidak kekal. Mengatakan surga neraka belum ada sekarang. Mengatakan Al-Quran makhluk. Mengatakan Allah di mana-mana. Al-istiwa artinya menguasai. Kemudian dalam bab takdir, mereka Al-Jabariyah mengatakan manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Ya, dalam bab asma wa sifat, mereka menolak semua nama, semua sifat Allah. Mereka mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Makanya banyak para ulama yang mengeluarkan Jahmiyah dari golongan kaum muslimin. Mereka kufar. Ya, di antaranya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari pernah mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jahmi awin rafidi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang orang Yahudi, orang Nasara, atau aku salat di belakang orang pengikut Jahmiyah atau pengikut Syiah Rafidah. Empat-empatnya kafir, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, di antaranya dalam bab al-iman, kelompok Jahmiyah sesat. Mereka mengatakan iman hanyalah al-ma'rifah, mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah, dia mukmin. Kata para ulama, kalau sekedar mengenal Allah mukmin, iblis berarti mukmin. Karena iblis mengenal Allah. Bahkan iblis bersumpah dengan sifat Allah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia dari jalan. Apakah iblis mukmin gara-gara dia kenal Allah? Tidak. Demikian pula kaum musyrikin. Ya, di zaman jahiliyah mereka mengenal Allah, mereka mengimani rububiyah Allah. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Apakah Abu Lahab CS mukmin karena dia mengenal Allah? Tidak. Ya, ini sekali lagi bantahan kepada kelompok Jahmiyah tadi. Kelompok yang kedua, ya, kelompok Al-Murji'ah mengatakan iman adalah ucapan dan keyakinan. Ya, ucapan dan keyakinan. Di situ kurang apa berarti? Perbuatan, al-amal. Kata para ulama, kelompok Al-Murji'ah, mereka sesat karena mengeluarkan amal dari definisi iman. Makanya mereka dinamakan Murji'ah. Secara bahasa Arab, kata-kata Al-Murji'ah dari kata-kata arja'a yurju irja'an, yaitu mengakhirkan alias mengeluarkan, yaitu mengeluarkan amal dari definisi al-iman. Padahal jelas ayatnya menyingkirkan gangguan dari jalan, itu adalah cabang keimanan. Allah menamakan salat sebagai iman, tapi mereka tidak mau memasukkan amal ke dalam definisi al-iman. Dan ingat, kelompok-kelompok sesat ini sekali lagi tadi, meskipun nama-nama mereka sudah nggak ada seperti Jahmiyah tadi, tapi akidah-akidah yang mereka ajarkan masih eksis sampai detik ini. Yang mengatakan Al-Quran makhluk masih ada. Tadi pagi kita dijemput, ditanya tentang Sayyid Qutb. Kita sebutkan salah satu kesesatannya, Sayyid Qutb meyakini Al-Quran itu sunullah, buatannya Allah, produksinya Allah, alias Al-Quran adalah apa? Makhluk. Itu masih ada. Ajaran Sayyid Qutb, tokohnya kelompok Ikhwan Muslimin, atau kalau bisa dikatakan bapak terorisme abad ini adalah Sayyid
tertutup dengan berbagai macam kesesatannya. Ya, demikian pula yang beberapa saat yang lalu pernah viral, ada orang yang tua bangka mengatakan Al-Quran adalah ucapan Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik, la kasrallahu ansala alaihi ma yastahiqu minallah. Ya, intinya hati-hati ya, meskipun nama Jahmiyah nggak ada di kelompok-kelompok sekarang, tapi keyakinannya, kesesatannya itu masih eksis bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian pula Murji'ah yang mengatakan amal bukan bagian daripada apa? Iman. Di negeri kita subur dengan aliran-aliran tersebut. Ya, bukan aliran sungainya saja, ya, aliran-aliran sesatnya luar biasa banyaknya. Di antaranya di sini. Mengaku muslim tapi nggak sholat, yang penting hatinya baik. Ya, yang penting iling. Apa iling itu? Ingat, ada nggak seperti itu? Banyak, ya. Kita pernah mendengar statement tersebut. Naudzubillah ini, ya, warisan kelompok Al-Murji'ah. Padahal tadi iman harus dengan amal perbuatan. Makanya Allah sering menggandeng illal ladzina amanu wa amilu as-shalihat. Ya, maka ini sekali lagi yang harus betul-betul disampaikan kepada umat Islam, bahwasanya Islam itu adalah keyakinan, itu adalah ya, ucapan dan amal perbuatan. Kemudian di antara kelompok sesat yang lain dalam definisi iman, kelompok Asy'ariyah, mereka punya keyakinan iman hanyalah at-tasdiq, membenarkan saja dengan hati. Maka sekali lagi ini juga sama, tidak memasukkan amal dalam definisi al-iman. Kalau at-tasdiq saja sama dengan siapa tadi? Abu Thalib. Kemudian ada lagi yang namanya kelompok al-karramiyah, mengatakan iman hanyalah an-nutqu bil lisan, iman hanyalah ucapan di lisan. Kalau demikian munafik, ya mukmin, naudzubillah min dzalik. Ini yang salah satu sebab mengapa para ulama Ahlussunnah banyak mencantumkan bab ini dalam kitab-kitab akidah mereka untuk membantah kelompok-kelompok sesat dalam definisi al-iman. Kita tambah satu bab lagi, masih ada kaitan dengan tadi, yaitu bab ucapan Imam Syafi'i fi a'dhami ayat yuhtaju biha ala alil irja'. Ayat yang sangat paten untuk membantah kelompok Murji'ah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini dari riwayat putra beliau yang bernama Muhammad, ya, Abi Utsman Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qala sami'tu abi yaqul lailatanil Humaidi. Kata anaknya Imam Syafi'i, aku pernah mendengar ayahku berkata suatu malam kepada muridnya yang bernama Imam Al-Humaidi. Ya, Imam Humaidi itu punya kitab khusus masalah akidah, judulnya Ushul Sunnah. Ya, beberapa saat yang lalu sempat kita ajarkan di Pasar Senen. Ya, kitab Ushul Sunnah oleh Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi muridnya Imam Syafi'i, tapi beliau gurunya Imam Al-Bukhari. Imam Syafi'i pernah berkata kepada muridnya Al-Humaidi, ma yuhtaju alaihim, yakni alal irja' bi ayah ahajju min qauli ta'ala. Tidak ada dalil untuk membantah kelompok Murji'ah yang lebih kuat dibandingkan firman Allah surat Al-Bayyinah ayat keempat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama baginya, hunafa, dalam keadaan lurus bertauhid, meninggalkan syirik, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan. Ini intinya, ya, bahwasanya iman agama Islam itu harus dengan perbuatan anggota badan, diantaranya iqamatu as-shalah. Makanya Imam Al-Bukhari, ya, muridnya Imam Humaidi, dalam akidah beliau yang sekarang juga kita masih ajarkan di Pasar Senen,
Beliau Imam Bukhari ketika membawakan ucapan tentang iman, beliau mengatakan anna dina wal imana qaulun wa amalun. Agama itu dengan ucapan dan perbuatan di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinah hunafa, dan seterusnya. Baik, lanjut apa cukup? Kayaknya bukan hanya iman yang turun ini. Hah? Hah? Voltasenya agak turun. Nah, kita buka dulu soal jawab, barangkali ada. Biar nggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab langsung aja. Baik, sudah sering kita dengarkan syarat diterimanya amal ibadah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syaratnya, ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dalil ikhlas ini juga, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama, untuk mereka beribadah hanya kepada dengan ikhlas. Ini dalil tentang ikhlas. Dalil tentang wajibnya ittiba, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Ya, maka ahli ibadah tapi tidak ittiba, tidak diterima ibadahnya. Ikhlas tapi tidak ittiba, tidak diterima. Ittiba tidak ikhlas juga tidak diterima. Harus terpenuhi dua syarat tadi. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Untuk Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah nggak mengatakan yang terbanyak, yang terbaik amalnya. Kata ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad, makna yang terbaik amalnya akhlasu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Al-amal in kana khalisan walam yakun shawaban lam yuqbal. Kata Fudail bin Iyad, amal kalau ikhlas tapi tidak benar tidak diterima. In kana shawaban walam yakun khalisan lam yuqbal, sebaliknya juga sama. Benar tapi nggak ikhlas juga nggak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal itu ikhlas dan benar. Khalisan lillah, ikhlaskan Allah, shawaban ala sunnati Rasulillah, benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya dulu ada kisah dalam Sahih Bukhari, ketika ada seseorang datang ke masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian datang kepada Rasul. Kata Rasul, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Orang itu mengulang sampai beberapa kali. Rasul tetap mengatakan, kembali engkau salat karena engkau belum salat. Padahal orang itu sudah apa? Salat berkali-kali, tapi Rasul anggap tidak apa? Tidak sah. Sampai orang itu angkat tangan, ini yang aku bisa lakukan ya Rasulullah. Alimni, ajari aku bagaimana salat yang benar. Ya, kemudian Rasul mengatakan, idza kumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau salat langsung takbir. Gak pakai ya nawaitu usolli qul a'udzu birabbin nas ya atau al-fatihah, tidak ada apa muqaddimah sebelum apa ya salat, ya langsung idza kumta ila salati fakabbir, ya kemudian seterusnya yang dinamakan dengan hadis musik salat, tahu hadis tentang orang yang jelek salatnya. Intinya ibadah tidak cukup hanya modal semangat, tidak hanya cukup modal ikhlas, namun harus ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang lain? Nah, berkaitan dengan iman, bahwa iman itu berjalan bisa lebih akan ada 3. Kemudian yang 3 ini harus ada 3 ini saja. Nah, ini berkaitan dengan amal. Jika seseorang itu
katakan minimal kan melaksanakan yang amal itu berarti kewajiban saja. Kemudian batasan seseorang itu yang mengeluarkan seseorang dari tidak beriman, meninggalkan kewajiban apa saja. Karena kan kalau lihat di hadis itu hanya meninggalkan sholat. Adakah batasan minimal seseorang itu? Misalnya di dalam hati meyakini kewajiban dan di satu mengucapkan, kemudian tidak mengamalkan, tapi dia meyakini kewajiban. Nah itu kewajiban yang paling ulama. Baik, antum tanyanya saja ribet, apalagi jawabnya. Ya, maka cukup ya, wallahualam cukup kita mengatakan sebagaimana kata ulama salaf, al amal minal iman. Amal bagian daripada al iman. Sudah itu saja. Nah, itu perdebatan yang nanti panjang. Nah, baik. Lah, cukup sudah ya. Nah, antum saya tanyanya. Nah, cukup sudah. Yang lain, kalau ada, tafadhol. Salam. Baik, itu dua bab yang berbeda. Cuma orang-orang kita kadang mengucapkannya itu ya asal saja, yang paling dipahami. Padahal konsep ikhlas istilahnya itu ketika orang beribadah niatnya adalah apa? Lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddin. Ya, niat ya ikhlas dalam beribadah. Itu redaksi ikhlas, kata-kata ikhlas. Paham? Dalam apa? Niat ketika beribadah harus ikhlas. Tapi kata-kata ridho itu ketika musibah datang. Paham ya? Makanya Syekh Utsaimin mengatakan ada 4 tingkatan manusia menghadapi musibah. Ada yang mengeluh, bahkan mencaci maki takdir, ini yang haram hukumnya. Yang kedua yang sabar menghadapi musibah, hati sedih, tapi lisan tidak mengatakan ucapan-ucapan yang jelek. Yang ketiga yang ridho. Ini konteks ridho, kata-kata ridho untuk bab ini. Ada musibah, dia ridho. Apa ridho itu? Hatinya tidak sedih, hatinya sama saja antara musibah dan tidak musibah. Paham ya? Itu namanya ridho. Sedangkan yang keempat syukur, bersyukur atas musibah, karena dibalik musibah banyak hikmahnya. Dan sekali lagi penempatan ucapan yang harus apa? Diletakkan pada redaksinya. Paham ya? Nah, sama dengan yang sering kita sampaikan, kadang orang-orang kita mengadopsi ucapan bahasa Arab tapi ditempatkan dalam bahasa Indonesia bukan pada makna aslinya. Jangan kamu menfitnah saya. Ya, apa maksud fitnah di situ? Menuduh saya tanpa hak. Ya, karena Allah berfirman, al fitnatu asyaddu minal, menfitnah lebih kejam daripada apa? Secara akal antum lebih baik difitnah atau dibunuh? Enggak dua-duanya. Iya. Ya, cuma kalau dibandingkan, padahal ayat itu ya, makna fitnah bukan menuduh seperti yang dipahami oleh orang kita. Maksud al-fitnah di situ al-kufru, kekafiran lebih bahaya daripada apa? Membunuh. Paham? Ya, namun orang kita salah memahami atau menempatkan kata-kata fitnah yang berasal dari bahasa Arab ya ditempatkan di tempat yang salah dalam redaksi bahasa Indonesia. Al-fitnah kalau dalam bahasa Arab ya secara asal maknanya ujian, seperti fitnah kubur. Siapa yang menfitnah di alam kubur? Siapa? Malaikat Munkar wan Nakir. Apakah malaikat Munkar Nakir menfitnah dalam artian menuduh? Na'udzubillah. Ya, maknanya apa? Menguji. Pertanyaan marrobuka. Itu fitnah kubur. Paham ya? Ya, sama dengan kata-kata ziarah kubur juga.
kalau ada orang Arab misalnya datang, ya mengatakan saya mau ziarah ke fulan, mungkin orang kita mengatakan, loh rahimahullah tak sudah mati tak? Padahal kata-kata ziarah dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis itu tidak ya hanya untuk yang mati. Kata-kata ziarah itu bisa untuk orang yang masih hidup. Sa'azuru fulan, ya aku akan menziarahi fulan, yaitu menjenguk, akan mendatangi. Dia masih hidup. Paham? Cuma orang-orang kita Pak, tadi ketika mengadopsi kata-kata ziarah dalam bahasa Indonesia, ya dipahami apa hanya untuk yang meninggal, tidak dipahami sesuai konteks bahasa Arab aslinya. Dan masih banyak yang lain. Yang lebih parah lagi, syirik. Paham? Nah, padahal syirik adalah apa? Kezaliman yang sangat besar. Tapi dalam bahasa kita syirik artinya hasad, iri dan dengki. Maka sangat bahaya kalau ya salah tempatkan. Wallahu ta'ala. Baik. Gimana? Lanjut atau cukup? Hah? Mana panitianya? Tadi? Hah? Cukup? Nggak ada tanya lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.